Dia berhari-hari nggak pulang ke rumah, sekitar seminggu, 8 hari dia di rumah sakit Syifa, karena memang banyak sekali korban yang berdatangan setiap harinya gitu kan. Satu hari dia pulang sebentar untuk melihat keluarganya di rumah, bagaimana kondisi keluarganya gitu kan. Pulang nggak lama, dibom di rumahnya. Jadi seperti ada kesengajaan di situ untuk apa? Untuk membunuh si dokter ini. Jadi sudah krisis fasilitas medis, sudah krisis tenaga medis, makin krisis lagi dengan dibunuhnya para dokter itu. Tadi malam tim evakuasi juga ada yang dibunuh, ya ada yang dibom gitu kan, mobil dibom dan beberapa luka, ada beberapa meninggal. Dan kita tahu proses evakuasi korban ini nggak gampang teman-teman. Jadi bayangin satu tower yang berisi 12 sampai 14 apartemen itu jatuh dan mereka harus mengevakuasi korban-korban itu dengan peralatan seadanya. Jadi dibutuhkan banyak tim evakuasi, dan dari hari ke hari itu beberapa tim evakuasi itu malah dibombardir, malah dibunuh oleh penjajah untuk mempersulit proses evakuasi. Belum juga kita bicara jurnalis ya, para jurnalis sudah hampir 20 yang dibunuh itu sampai sekarang itu kan. Ini ada usaha indikasi ke arah genosida massal dan menutup akses dari semua hal. Akses medis berusaha dihambat, akses komunikasi dihambat, akses logistik juga pasti itu dihambat. Dan ya sayang sekali lagi dunia hanya bisa menonton, melihat pembantaian di depan mata ini, di depan miliaran pasang mata ini. Satu kasus nih, tadi malam itu contohnya di Rumah Sakit Indonesia di wilayah utara itu sempat mati total karena nggak ada bahan bakar. Dan kemarin saya baca berita itu, beberapa dokter itu melakukan operasi bedah dengan menggunakan cahaya smartphone. Jadi karena nggak ada listrik, terpaksa mereka menggunakan cahaya smartphone. Karena memang sudah nggak ada bahan bakar di Gaza ini, sudah nggak ada lagi pasokan bahan bakar. Intinya kalau punya mobil di Gaza ini nggak bisa gerak, ya karena mobil bensin itu sudah habis. Tinggal ada beberapa solar, itu pun sangat langka solar di Gaza ini. Jadi bayangkan coba, rumah sakit mana di dunia ini yang membedah pasiennya dengan bermodalkan flash smartphone. Bukan cuma itu doang, banyak puluhan korban luka di Gaza ini. Bayangkan korban luka anak-anak dan wanita itu dioperasi bedah tanpa menggunakan anestesi, tanpa menggunakan obat bius. Ya Allah, itu gimana coba bayangkan? Harus digores lukanya, harus dipotong bagian kulitnya, bagian dagingnya tanpa dibius. Kenapa? Karena emang sudah kekurangan obat bius. Dan kalau kemarin misalnya sempat euforia ada 20 truk masuk ke Gaza. Teman-teman, di Gaza ini kondisi harian sebelum ada agresi ya, tapi di blokade nih. Bertahun-tahun Gaza ini 2,3 juta warga Gaza ini itu membutuhkan tidak kurang dari 500 truk logistik setiap hari. Sekali lagi, dalam kondisi normal, kondisi blokade normal, nggak ada agresi, per hari itu warga Gaza ini membutuhkan 500 truk logistik untuk memenuhi kebutuhan minimum warga Gaza. Jadi 500 truk itu juga sebetulnya nggak bisa maksimal, karena itulah kebijakan blokade Israel ke Gaza. Nah ini masuk 20 truk setelah 17 hari. Bayangin coba. Jadi hampir nggak kerasa dampaknya. Makanya kemarin Kementerian Kesehatan di Gaza ini sudah membuat rilis. Mereka mengatakan bahwa tidak ada satu obat pun yang masuk, yang kami terima dari 20 kontainer, 20 truk yang masuk dari Mesir saat itu. Belum lagi logistik lain. Jadi memang jangan kita terkadang itu termakan oleh narasi seolah wah ini adalah sebuah kesuksesan memasukkan 20. Enggak. Jadi narasi yang harus kita baca itu apa? Israel itu melarang ratusan truk untuk masuk dan hanya menyisakan 20. Itu narasinya. Jadi kalau dipresentasikan tuh cuma 0,2% dari kebutuhan minimum yang harus masuk ke Gaza, 20 truk itu. Nah, memang kondisi semakin rumit kalau kita bahas ya, dan bombardir juga di malam hari benar-benar intens sekali gitu kan, mengerikan sekali suara-suaranya. Nah ini nih suara-suara pesawat gini nih, ini dekat banget nih. Biasanya nggak lama lagi ada suara bom ke pesawat gini nih. Ya, nah teman-teman saya ingin ya kita bicara yang lebih optimistis lah ya. Nah ini saya tadi dapat sebuah artikel bagus banget nih teman-teman. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian itu terluka wahai warga Gaza, sesungguhnya musuh kalian juga itu terluka namun bahkan lebih parah. Di sini ada sebuah artikel yang menghitung kerugian Israel sejak dimulainya operasi
Taufan Al-Aqsa ini. Saya akan bacakan beberapa poin ya. Pertama, kerugian secara langsung dan tidak secara langsung itu mencapai 100 miliar dolar. Kemudian kerugian secara langsung infrastruktur itu senilai 4 miliar dolar. Infrastruktur yang rusak oleh serangan-serangan balasan para pejuang. Kemudian juga ada bursa ya, bursa yang anjlok ya, bursa Tel Aviv itu anjlok sampai 10% dengan nilai kerugian 29 miliar. Oh, rasakan tuh. Kemudian berhentinya produksi gas yang mencapai kerugian 6 miliar dolar. Kemudian juga ada tidak beroperasinya pelabuhan Ashkelon itu membuat kerugian 24 miliar dolar ya, bukan rupiah, dolar ini. Kemudian juga biaya operasi militer selama ini, operasi militer udara ya, itu mencapai 7 miliar dolar. Ini kita baru bicara angka-angka, belum kerugian secara mental. Itu Masya Allah, sudah banyak sekali sejak awal operasi Taufan Al-Aqsa ini.